kepercayaanmu terhadapku, Tuhan. Saudaraku, meskipun kita berusaha dengan sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus Yesus yang setia, akan tetapi karena keterbatasan kita, karena kelemahan kedagingan kita, seringkali kita pun jatuh di dalam dosa. Akan tetapi meskipun kita seringkali jatuh bangun di dalam mengikut Tuhan, ketika kita suatu ketika jatuh di dalam dosa, itu bukanlah akhir dari dunia ini. Bahkan Bapak orang percaya, Abraham pun pernah mengalaminya dalam perjalanan perziarahan hidupnya bersama dengan Tuhan. Abraham pun mengalami jatuh bangun. Bahkan pada suatu ketika dia menjadi orang asing, dia merasa ketakutan di negeri orang. Pada akhirnya untuk mencari keselamatan, dia berbohong kepada banyak orang. Karena ketakutannya, dia menyuruh istrinya Sarai untuk mengaku sebagai sanak saudaranya, supaya ketika ada orang ingin membunuhnya, dia bisa selamat. Bayangkan saudara, orang sekaliber Abraham yang sudah dipilih Allah secara langsung, yang sudah mendapatkan perjanjian dari Allah secara langsung, dia pun tidak luput dari namanya kesalahan. Saudaraku, dari kisah yang menarik ini, dari Kejadian pasal 12 ayat yang ke-13, kita belajar bagaimana seorang Abraham tidak luput dari ketakutan dan jatuh di dalam kesalahan. Kita juga bisa membandingkan hal itu dengan kitab Kejadian pasal 26 ayat yang ke-7. Bagaimana seorang Iska, anak Abraham pun melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama yang dulu pernah dilakukan oleh ayahnya. Dari kisah ini saudaraku, ada pembelajaran rohani yang bisa kita petik. Paling tidak yang pertama adalah ketika bapak-bapak gereja pun pernah jatuh di dalam dosa, mereka tidak menjadi putus asa. Mereka bangkit kembali, mereka kembali meraih asa di dalam Tuhan. Kejatuhan dalam dosa bukan akhir dari segalanya. Tidak terlepas saya dan saudara, kita pun pernah melakukan kesalahan. Tetapi mari jangan terpuruk terus, merasa bersalah terus. Ini adalah tindakan dari roh intimidasi, roh teror yang akan terus meneror kita, mengintimidasi kita bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Ingatlah kasih Tuhan yang besar itu, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan penuh pertobatan kepadanya, kita mengakui semua kesalahan kita, maka Allah yang penuh kasih itu akan menerima kita kembali. Jangan merasa bahwa Allah tidak peduli engkau. Jangan pernah merasa bahwa Allah sudah tidak mau menerima engkau kembali. Kembalilah kepada Allah. Dia menunggu. Jangan berpikir bahwa ketika engkau jatuh dalam dosa, ini adalah akhir dari segalanya. Ingatlah, Abraham, Iska, mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa ketika mereka kembali kepada Allah. Yang kedua saudaraku, pembelajaran rohani yang dapat kita dapatkan dari kisah Abraham dan Iska ini adalah impartasi. Bagaimana kesalahan orang tua sangat berpotensi juga bisa dilakukan oleh anak-anaknya. Oleh sebab itu PR besar bagi kita para orang tua, seorang imam terlebih, kepala keluarga, seorang bapak, bagaimana kita harus benar-benar tahu akan hal ini, bahwa kesalahan kita itu pun akan berpotensi dilakukan oleh anak-anak kita kalau kita tidak benar-benar hidup di dalam kasih anugerah Allah. Mari kita patahkan roh kutuk nenek moyang yang bisa saja masih terus terjadi dalam kehidupan kita dengan nama Yesus. Artinya, mari kita benar-benar tunduk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam firman Tuhan, di dalam Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati, kesalahan kita bisa saja besar potensinya dilakukan oleh anak-anak kita. Oleh sebab itu, mari terus berjuang sekuat mungkin supaya hidup kita selalu berada di dalam koridor pimpinan Roh Kudus.
di dalam terang firman Tuhan. Tuhan Yesus